Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Margareta Mukhtar dari Prodi D3 Kesekretariatan. Kali ini saya akan mengerjakan tugas lab kesekretariatan terkait kehumasan. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang kehumasan. Salah satunya adalah definisi humas, jenis-jenis humas, dan juga pengertian humasnya seperti apa. Oke, kita mulai pembelajarannya. Bisa kita lihat di samping ini. Untuk pelajaran humas, kita akan membahas definisi, fungsinya, dan jenis humas. Kita mulai dari definisinya dulu. Hubungan masyarakat atau biasa sering disingkat dengan humas, biasanya istilah aslinya adalah public relation atau PR. Untuk di Indonesia sendiri, humas itu berkembang sejak tahun 1970. Nah, untuk definisinya kita langsung lihat saja. Di sini definisi humas adalah suatu kumpulan pengetahuan, keterampilan, dan prosedur untuk mengatur hubungan antara organisasi dengan publik guna memperoleh kepercayaan, pengertian, dan penerimaan publik demi kepentingan bersama. Hubungan masyarakat itu sendiri merupakan suatu kebutuhan bagi perusahaan maupun masyarakat. Karena sebagai manusia itu kita tuh saling membutuhkan dan saling menaruh kepercayaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani. Jadi saling ketergantungan dan orang-orang dengan perusahaan ataupun pemerintah itu telah menciptakan kebutuhan akan suatu falsafat atau fungsi baru dari manajemen. Nah, itulah yang disebut dengan hubungan masyarakat. Jadi akan ada saling ketergantungan atau hubungan kepercayaan antara perusahaan dan masyarakat di sekitarnya. Untuk humas itu sendiri memiliki 3 unsur tersendiri, yaitu kegiatan perusahaan itu sendiri, hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekitarnya, dan tentu saja harus mendapatkan dukungan dari masyarakat. Nah, itu untuk definisi humas. Dan sekarang kita beralih ke fungsi humas. Fungsi humas itu terdiri dari 5 fungsi. Yang pertama adalah humas itu harus dapat memberikan kemampuan yang efektif mengenai perkembangan transplantasi dan komunikasi. Karena bagi humas, transportasi dan komunikasi itu sangat menunjang. Transportasi dan komunikasi yang terus diperbaharui itu akan berpengaruh terhadap kinerja humas. Nah, fungsi yang kedua itu adalah dapat menjamin dalam menerapkan ilmu pengetahuan sosial untuk mencapai pengertian dan integrasi yang baik dengan masyarakat. Jadi humas itu harus mampu atau harus memiliki kemampuan sosial guna dapat melakukan integrasi dengan masyarakat sekitar. Yang fungsi yang ketiga adalah tentang dapat menyediakan akomodasi dan media yang diperlukan. Tentu saja humas itu pasti memerlukan akomodasi dan media, karena humas itu menghubungkan antara perusahaan dan pihak lain. Dalam kasus ini adalah masyarakat. Kemudian yang keempat adalah dapat memecahkan ketidaksesuaian kehendak menggunakan pandangan ahli teknik dan ahli hubungan antar masyarakat. Jadi misal nanti ada terjadi ketidaksesuaian pendapat atau konflik kehendak dari pihak perusahaan ataupun pihak masyarakat, maka humas ini berperan untuk mencari jalan keluarnya dengan cara meminta pendapat ahli teknik dan ahli hubungan antar manusia. Nah, yang kelima itu dapat menyediakan pengetahuan dan teknik agar kerja pimpinan lebih efektif. Nah, dengan pengetahuan dan teknik yang bagus, maka kinerja pemimpin pun akan lebih efektif. Nah, ini adalah fungsi dari
humas untuk menyiapkan atau menyediakan pengetahuan dan teknik yang baik untuk pemimpinnya. Ya, seperti itu untuk fungsi humas. Nah, sekarang kita lanjut kepada jenis-jenis humas. Yang pertama adalah humas pemerintahan. Humas pemerintahan adalah sebagai juru bicara pemerintah harus mengetahui undang-undang dan peraturan pemerintah maupun yang menyangkut kepegawaian negara. Jadi, si taktisi humas pemerintahan itu perlu mengerti tujuan dan program dari pemerintahan untuk nantinya disampaikan kepada masyarakat. Jadi, sebagai penengah antara pemerintah dan masyarakat. Nah, yang kedua itu adalah humas industri. Humas industri ini diarahkan pada kegiatan-kegiatan di sektor pabrik dan produksi. Nah, tugas utamanya adalah menyelesaikan masalah-masalah antara buruh atau antar pekerja dan juga ikut memajukan usaha yang nantinya akan meningkatkan pemasaran hasil produksi. Sebagai praktisi humas industri ini, dia harus mampu atau mengetahui peraturan-peraturan perundangan yang berkaitan dengan industrinya. Praktisi humas industri ini juga harus mengetahui perkembangan politik di negara tersebut, karena kebijakan ekonomi yang ditempuh suatu negara itu akan mempengaruhi gerak laju sebuah industri. Yang ketiga itu adalah humas perdagangan. Kita lihat, humas perdagangan itu ditugaskan pada hubungan konsumen dengan segala karakteristiknya dan harus terampil dalam bidang pemasaran atau promosi. Praktisi humas perdagangan ini harus mengetahui peraturan perundang-undangan dengan usahanya. Dan selain itu, praktisi humas perdagangan itu harus mempunyai kemampuan yang baik dalam bidang promosi pemasaran, karena itu akan membantu banget untuk memajukan usahanya. Yang berikutnya, yang nomor 4 adalah humas keuangan, di mana praktisi humas ini harus menyediakan saluran komunikasi yang efektif untuk kegiatan keuangan. Baik, itu saja penjelasan dari saya untuk kali ini tentang kehumasan. Bila ada kesalahan kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Saya Titania Margareta Mukhtar. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.